Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 5 pada mata pelajaran strategi dan pengolahan pembelajaran akan menyajikan suatu tampilan, suatu presentasi yang mempunyai judul yakni tentang penyusunan indikator dalam suatu pencapaian kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran. Nah, pada kali ini dosen pengampunya yakni Ibu Dr. Eko Purwanti, Magister Pendidikan. Nah, anggota dari kelompok 5 yang akan menyajikan materi selanjutnya, yang pertama saya sendiri yakni Andini Citra Puspita, selanjutnya rekan saya ini Yunika Herliana, Siti Nur Faikoh, dan Rodotul Jannah. Nah, selanjutnya tanpa berlama-lama kita kupas lebih rinci. Selamat menyaksikan. Indikator pencapaian kompetensi dasar. Indikator mempunyai peranan yang sangat penting dalam rancangan persiapan pembelajaran karena proses belajar mengajar yang baik harus direncanakan dengan baik pula. Pengembangan indikator yang baik akan mengukur kompetensi dasar dan standar kompetensi yang dikehendaki oleh kurikulum di sekolah karena indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perilaku siswa yang terukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakter peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam tata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Pengembangan indikator mempertimbangkan 1. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. 2. Karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Langkah-langkah penyusunan indikator pencapaian kompetensi dasar. Langkah pertama, pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam SK dan KD. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kata kerja pada tingkat pengetahuan lebih rendah dan pada tingkat proses maupun penerapan. Tingkat penerapan merupakan tuntutan kompetensi paling tinggi yang diinginkan. Klasifikasi tingkat kompetensi berdasarkan kata kerja yang digunakan adalah berhubungan dengan mencari keterangan atau dealing with retrieval, memproses atau processing, menerapkan, dan mengevaluasi. Selain tingkat kompetensi, penggunaan kata kerja menunjukkan penekanan aspek yang diinginkan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah gambaran dari proses dan hasil belajar yang diraih selama pembelajaran berlangsung. Ini berarti tujuan pembelajaran adalah target kemampuan yang akan dicapai oleh seluruh siswa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan dari indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran adalah bahwa kemampuan yang dirumuskan pada indikator pencapaian kompetensi merupakan target pencapaian kemampuan individu atau siswa. Sedangkan kemampuan yang dirumuskan pada tujuan pembelajaran merupakan tingkat pencapaian kemampuan siswa secara kolektif. Cara penyusunan pembelajaran ada 2 alternatif yang bisa ditempuh dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama membuat rumusan pembelajaran dan kemudian memetakan ke dalam matriks untuk mengetahui aspek-aspek mana yang sudah memadai dan yang masih perlu diperhatikan. Strategi ini mungkin lebih cocok untuk orang yang telah mengenal cara perumusan tujuan pembelajaran dengan menggunakan taksonomi yang lama. Kemudian yang kedua yaitu memetakan tujuan yang ingin dicapai
dalam matriks dan kemudian menuliskannya secara rinci. Dengan strategi ini, pertama-tama guru menentukan jenis pengetahuan apa yang akan dipelajari siswa dan proses kognitif mana yang akan dicapai. Barulah rumusan yang lebih rinci dibuat. Strategi ini lebih penulis anjurkan sebab dengan memanfaatkan matriks tujuan pembelajaran sebagai kisi-kisi merumuskan tujuan, guru akan terdorong untuk memperluas sebaran tujuan pembelajaran. Secara ringkas, tujuan pembelajaran ditambahkan pada komponen RPP tematik terpadu karena berfungsi untuk memandu guru dalam mengaitkan berbagai konsep muatan mata pelajaran melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran memuat proses dan hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pembelajaran diupayakan memuat A atau audience yakni siswa, B behavior atau kemampuan yang akan dicapai, C condition atau aktivitas yang akan dilakukan, dan D degree atau tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu pada tujuan pembelajaran ditambahkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan ruang lingkup KD atau indikator atau aktivitas pembelajaran yang direncanakan. Penambahan nilai pembelajaran tersebut didasarkan pada kebutuhan pembelajaran dan tidak terkesan dipaksakan. Oke, ini ada KD. KD itu kurikulum dasar. Ada 3.7 tentang menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Kemudian 4.7 bisa kalian baca menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Dari pengaplikasian dua tersebut, kalian amati antara 3.7 ke 3.71. Nah, yang pertama kan menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Kemudian penerapannya yakni yang ada di 3.71 yakni menemukan informasi tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Berarti pada teks, pada buku tersebut berisi tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang 4.7. Mari kita fokuskan kita ke 4.7 dan 4.7.1 ya. Yang pertama. Dituliskan di indikatornya yakni menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, memakai kata kerja dari pengetahuan baru pada teks. Pengaplikasiannya kita lihat ke 4.7.1 ya, yang bawah, yakni menuliskan kata sulit dari teks bacaan. Kan memasukkan tingkat penerapannya gimana ya? Lanjutnya ke penulisan pokok pikirannya dalam setiap paragraf. Kita kupas dalam pembacaan tersebut, jadi setiap poinnya kita kupas-kupas dan kita jelaskan agar hal tersebut mudah dipahami siswa. Siswa itu agar daya responnya itu lebih kuat. Begitu ya teman-teman penjelasan dari contohnya. Nah, dari hafal yang telah kami sampaikan terkait materi pada kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya, indikator dalam suatu pencapaian merupakan kompetensi dasar dari penerapan tujuan pembelajaran yang mempunyai keterikatan satu sama lain. Keduanya saling berkolaborasi guna untuk mencapai suatu kesempurnaan dalam penerapan dari pembelajaran. Sebagai calon pendidik, sudah selayaknya kita memahami serta dapat menerapkan indikator-indikator guna untuk memprediksi atau mengetahui kemampuan dari pencapaian kompetensi dari seorang siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.